Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada yang nggak puasa hari ini? Puasa, Pak. Puasa semua ya? Ya, Pak. Sebelumnya Bapak akan absenkan dulu Anggia, Hadir, Pak. Ziki, Hadir, Pak. Yuni, Hadir, Pak. ada semua ya? Hadir, Pak. Pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Bagaimana anak-anak, apakah sudah membaca? Sudah, Pak. Sudah. Jadi apa itu flora dan fauna? Ada yang tahu? Lupa, Pak. Lupa. Flora dan fauna yaitu flora adalah tumbuhan dan fauna adalah Hewan. Baiklah anak-anak semua, pertama Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Ini adalah peta dunia. Jadi makhluk hidup di bumi ini itu semua adalah sebuah sistem yang bernama biosfer. Biosfer dapat diartikan sebagai seluruh tempat di bumi yang mendukung keberadaan makhluk hidup. Jadi dapat diartikan bahwa makhluk hidup itu di bumi tersebar dengan tidak merata. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya seperti kondisi iklim, kondisi tanah, pengaruh makhluk hidup, dan pengaruh tinggi rendahnya suatu permukaan di bumi yang dapat mempengaruhi makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna. Flora yang ada di dunia. Bioma tumbuhan atau flora di dunia pada umumnya dapat dibagikan ada 3 jenis berdasarkan letak garis, bintang, ketinggian, dan karakteristik tumbuhannya itu. 3 macam bioma itu masih dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, beberapa tipe yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Ini merupakan jenis tanaman hutan yang terdapat di sekitar khatulistiwa, yaitu di sekitar sini, garis khatulistiwa. Yang terletak pada, sesuai yang Bapak tunjukkan tadi, terletak pada lintang 0 derajat hingga 10 derajat garis lintang. Hutan hujan tropis ini umumnya dimiliki oleh curah hujan yang tinggi, yaitu antara 1000 sampai 200 mm dalam setahun. Jadi suhu yang ada di hutan hujan tropis ini mencapai sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Salah satu ciri khas dari hutan hujan tropis ini yaitu adalah floranya berhomogen dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi.
tinggi-tinggi, berdaun lebat, sehingga hutan ini menjadi gelap. Daerah persebaran hutan-hutan ini antara lain adalah di Asia Tenggara, di kawasan Indonesia. Ini adalah garis khatulistiwa. Di sini dibagi Kenya, dari Kongo, sini Amerika Tengah, Ekuador merupakan hutan jenis tropis. Selanjutnya yaitu kedua yaitu hutan gugur, merupakan bioma yang terdapat di daerah yang beriklim sedang, yaitu di antara 30 sampai 40 derajat lintang. Berarti di daerah atas sini 30 sampai 40 lintang. Jadi hutan gugur ini mempunyai curah hujan antara 700 sampai 1000 mm per tahunnya, dan suhu rata-ratanya pada hutan gugur ini antara 2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Salah satu ciri khas dari hutan gugur ini yaitu hutan yang berjenis adanya pohon-pohon yang menggugurkan daunnya pada saat menjelang musim dingin atau musim panas untuk menyesuaikan dengan lingkungan alamnya di sekitar itu. Yang ketiga yaitu hutan taiga. Hutan taiga adalah hutan yang didominasi oleh spesies pohon berdaun jarum seperti pohon pinus, pohon konifer, dan sejenisnya. Hutan taiga ini adalah jenis hutan yang homogen, yang hanya berdiri dari satu spesies tumbuhannya saja. Jenis hutan ini banyak ditemukan di daerah belahan dunia utara yang beriklim dingin, mengalami musim dingin yang lebih panjang daripada musim panas. Selanjutnya yang keempat yaitu padang rumput. Bioma ini jenis terdapat di daerah yang memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu di antara 200 sampai 500 mm per tahunnya. Dari beberapa tempat daerah padang rumput ini memang mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi, yaitu hingga 1000 mm per tahunnya, namun dengan frekuensi yang tidak teratur. Maksudnya yaitu hujannya tidak begitu teratur dalam setahunnya. Jadi padang rumput ini yaitu memang mendapatkan kondisi seperti inilah yang menyebabkan pepohonan sulit untuk tumbuh di daerah seperti ini. Yang ada hanyalah rumput-rumputan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Terdapat 2 jenis padang rumput yang kita kenal, yaitu padang rumput sabana dan stepa. Padang rumput sabana adalah padang rumput yang kita kenal, yaitu yang diselangi beberapa pohon. Sedangkan padang rumput stepa adalah padang rumput yang sangat luas yang kadang-kadang diselingi dengan semak-semak. Yang kelima yaitu gurun pasir. Pada gurun pasir ini adalah daerah yang menerima curah hujan yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 250 mm per tahunnya. Daerah ini memiliki suhu yang sangat terik dengan penguapan yang sangat tinggi, sehingga jarang terdapat tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di daerah tempat ini. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini merupakan tumbuhan yang memiliki akar yang sangat panjang dan berdaun kecil, seperti yang kita ketahui yaitu
seperti kaktus. Juga tumbuhan-tumbuhan di daerah itu mempunyai amplitudo suhu seharian yang sangat besar. Suhu di malam dapat mencapai 10 derajat Celcius. Sedangkan pada siang hari dapat mencapai 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah tundra. Adalah daerah yang mempunyai suhu udara yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0 derajat Celcius, sehingga jarang terdapat tumbuhan-tumbuhan yang berada di tempat ini. Tundra terdapat di daerah kutub yang sangat jarang mendapatkan sinar matahari secara langsung, yaitu di daerah sini, bagian sini, daerah kutub sini, kutub utara dan kutub selatan. Sehingga matahari tidak akan terbit di tempat ini selama berbulan-bulan. Tumbuhan yang terdapat di daerah ini hanyalah lumut kerak, dan beberapa tumbuhan musiman dengan masa pertumbuhan yang sangat pendek. Baiklah, bagi anak-anak, kalau mungkin ada yang ditanyakan atau kurang paham, Bapak persilakan. Oke, tidak ada? Kita lanjut. Yang kedua yaitu persebaran fauna di dunia. Berdasarkan zona wilayah, persebaran dan karakteristiknya, fauna di dunia dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, seperti Ethiopian, Oriental, Australis, Neotropical, Netrik, Palendrik, dan Antartik. Ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan. Yang pertama, fauna Ethiopian, yaitu wilayah yang persebaran faunanya meliputi seluruh benua Afrika. Sini. Afrika, Madagaskar, dan semenanjung Arabia. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah ini antara lain seperti gorila, gajah Afrika, zebra, singa, tenggiling, kuda Nil, unta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fauna oriental, yaitu hewan-hewan yang terdapat di wilayah ini memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan fauna tipe Ethiopian, yaitu yang pertama tadi Bapak jelaskan tadi, karena sama-sama terletak di wilayah tropis. Contoh fauna tipe oriental ini antara lain gajah Asia, badak, harimau, beruang, orangutan, rusa, serta beberapa jenis reptil dan ikan. Wilayah persebaran fauna tipe oriental ini meliputi yaitu Asia Tenggara, Indonesia, bagian Asia Selatan, dan sebagian di wilayah Asia Timur, di bagian sini, Asia Timur. Yang ketiga yaitu fauna australis, yaitu wilayah persebarannya meliputi seluruh benua Australia, di daerah sini, di Australia. Jadi juga mencakup bagian Selandia Baru sini, di bagian Kepulauan Pasifik, dan wilayah Indonesia bagian timur, yaitu di daerah sini, di timur, di daerah timur sini, bagian Papua, Irian Jaya, di situ bagian Indonesia Timur.
Adapun karakteristik tipe-tipe fauna yang ada di Australis ini yaitu seperti antara lain yang kita ketahui di Australia itu sangat banyak ciri hewan yang itu yaitu kanguru. Kanguru. Di daerah Indonesia ada di Papua yaitu burung cendrawasih, kakak tua, kiwi, koala, platypus, dan beberapa jenis hewan berkantung. Yang keempat yaitu fauna neotropika. Fauna ini yaitu meliputi wilayah yang beriklim tropis dan sedang di Amerika Tengah, di Amerika Selatan. Inilah yang terletak di fauna ini terletak di Australia, di Amerika Selatan, di Amerika Tengah. Jadi fauna di wilayah neotropik ini terkenal akan jenis-jenis hewannya vertebrata-nya yang sangat beragam. Seperti unta, banteng, kukang, dan beberapa jenis kelelawar, jaguar, beberapa jenis reptil, burung, dan ikan endemik seperti piranha. Yang kelima yaitu fauna nearktik. Fauna ini yaitu meliputi wilayah Amerika Utara dan Greenland. Sini di Denmark. Yang sebagian besar beriklim sedang hingga dingin. Beberapa jenis fauna yang hidup di zona ini antara lain adanya seperti bison, kambing, tupai, selender, rakun, dan sebagainya. Yang keenam yaitu fauna pelatrik, yaitu yang fauna ini terletak di wilayah Eropa, Eurasia, Himalaya, Afghanistan, dan Persia. Contoh fauna ini yaitu seperti kuda, rusa, landak, serigala, beruang, ikan, tuna. Ini merupakan jenis fauna palearktik. Yang terakhir yaitu fauna antarktik. Sesuai dengan namanya, jadi zona Antarktik merupakan zona yang seluruh wilayah Antartika kutub selatan yang beriklim dingin, dengan beberapa contoh fauna hewannya yang terdapat di wilayah ini antara lain yaitu penguin, beberapa jenis ikan, rusa kutub, anjing laut, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di sini, di Indonesia. Karakter dan pola persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan kepulauan Indonesia. Secara geologis dan geomorfologis, wilayah Indonesia di bagian barat termasuk ke dalam landas kontinu Asia, yaitu paparan Sunda, yaitu di sini bagian Indonesia Barat, termasuk dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sebagian Kalimantan merupakan termasuk dalam Indonesia bagian barat. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur termasuk ke dalam landasan kontinen Australia, yaitu paparan Sahul, yaitu di sini bagian timur sini. Ada Sulawesi, ada di Papua, Sumbawa merupakan bagian Indonesia bagian timur. Dalam sejarah perkembangan bumi pada zaman glasial, di mana pada zaman es
es menutupi sebagian bumi ini. Jadi wilayah Indonesia bagian barat pernah menjadi suatu daratan dengan Asia, dan wilayah timur bersatu dengan Australia, yaitu di sini. Bagian Sumatera ini pernah bersatu dengan bagian Malaysia, Bangkok, semua ini bersatu menjadi Sundaland atau Pulau Sunda besar. Dan bagian Indonesia bagian timur ini pernah bersatu dengan Australia. Begitu sejarahnya. Terjadi pada saat terjadinya pencairan massa es secara besar-besaran pada akhir zaman glasier, sehingga terjadi kenaikan air laut sehingga mencapai 200 meter. Akibatnya beberapa daerah bagian muka bumi yang rendah dan cekung tertutup oleh air laut, termasuk di wilayah-wilayah paparan Sunda, di wilayah paparan Sahur sini yang Bapak jelaskan tadi. Yang sekarang kita dengar dengan Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Melaka, dan Laut Arafura. Pada zaman dahulu, ini merupakan daerah yang daratan, bukan merupakan daerah seperti sekarang, yaitu lautan. Jadi kondisi ini tentunya membawa pengaruh terhadap karakter flora dan fauna yang berada di wilayah Nusantara, di wilayah Indonesia. Secara umum, tipe flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat memiliki corak yang hampir sama dengan terdapat di benua Asia. Sedangkan di bagian timur Indonesia itu hampir sama bercorak dengan Australia, benua Australia. Adapun kondisi flora dan fauna dari kedua wilayah tersebut sering disebut dengan sebagai flora dan fauna asli Indonesia, atau dikenal dengan istilah flora dan fauna Kepulauan Wallis. Batas antara wilayah flora dan fauna Indonesia bagian barat dan bagian timur adalah garis Wallis, sedangkan antara bagian tengah dengan timur adalah garis Weber. Baik, kita masuk persebaran flora di Indonesia. Secara umum, persebaran flora di Indonesia terdiri atas 3 kawasan utama, yaitu flora subregion Indonesia-Malaysia di bagian barat, Kepulauan Wallis, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku di bagian tengah, dan sebagian subregion Australia di bagian timur. Jika diperincikan, ada 3 kawasan tumbuhan tersebut dapat terbagi dari 4 wilayah, yaitu flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa dan Bali, flora Kepulauan Wallis, dan flora Papua. Ada 4 jenis-jenis seperti vegetasi yang tersebar di keempat kawasan tadi merupakan terdiri dari vegetasi hutan hujan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, sabana tropik, stepa tropik, dan hutan bakau atau hutan mangrove. Yang pertama yaitu flora Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan iklim hujan tropis bawah atau tipe Afmeinurus. Sistem klasifikasi iklim Köppen dengan tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi. Pada bulan-bulan terdingin pun suhu udara masih di atas 18 derajat Celcius.
Oleh karena itu, tipe vegetasi yang berada di Sumatera dan Kalimantan ini merupakan dominasi dari kayu-kayu ranti seperti kayu damar dan berbagai jenis anggrek. Hutan-hutan hujan tropis ini memiliki tingkat kelembapan yang sangat tinggi. Banyak dijumpai jenis lumut, cendawan atau jamur, dan tumbuhan paku-pakuan. Di wilayah pantai Kalimantan dan Sumatera umumnya ditemui banyak areal hutan bakau atau mangrove yang merupakan vegetasi khas pantai daerah tropis. Hutan mangrove perlu dijaga kelestariannya karena sangat bermanfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai dari pengaruh erosi air laut atau abrasi, serta menjaga kestabilan ekosistem laut dan pantai. Yang kedua yaitu flora Jawa dan Bali. Kondisi iklim kawasan Pulau Jawa dan Bali bervariasi karena curah hujan dan tingkat kelembapan udara di wilayah ini semakin berkurang ke arah timur. Dari daerah ini, Jawa dan Bali. Di daerah Jawa ini dingin, semakin ke Pulau Bali ini semakin daerahnya berkurang atau semakin panas. Wilayah Jawa Barat didominasi oleh iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Semakin ke timur, iklim yang lebih rendah curah hujannya. Akhirnya kita ketemui ada beberapa wilayah iklim sabana terutama di Pulau Bali. Vegetasi alam Pulau Jawa dan Bali dapat diklasifikasikan menjadi hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, hutan bakau. Sebagian besar kawasan hutan tropis tersebar di daerah di Jawa Barat, seperti di Ujung Kulon, Cibodas atau Bogor, dan Pananjung atau Pangandaran. Adapun wilayah utara Pulau Jawa yang memanjang mulai dari Jawa Barat, bagian utara Jawa Tengah sampai Jawa Timur merupakan kawasan hutan muson tropis yang meranggas dan menggugurkan daunnya pada periode musim kemarau panjang. Jenis flora ini merupakan khas dari hutan muson tropis, antara lain seperti pohon jati. Jadi anak-anak, jenis vegetasi ini yang mendominasi wilayah Jawa Timur bagian timur dan Pulau Bali adalah sabana tropis, wilayah pegunungan yang cukup tinggi di Jawa maupun Bali, ditutupi jenis vegetasi pegunungan seperti pohon pinus dan cemara. Sebagian wilayah pantai tropis lainnya, daerah pantai Pulau Jawa dan Bali umumnya ditutupi oleh vegetasi bakau atau mangrove. Yang ketiga yaitu flora Kepulauan Wales. Wilayah ini, anak-anak, merupakan Kepulauan Wales yang meliputi pulau-pulau di wilayah Indonesia bagian tengah yang terdiri dari Pulau Sulawesi, Pulau Halmahera merupakan kawasan Kepulauan Wales, termasuk juga di Pulau Timur, Pulau Maluku, Nusa Tenggara, itu merupakan kawasan dari
flora Kepulauan Wales. Wilayah-wilayah Indonesia bagian tengah memiliki sifat iklim yang lebih kering dan kelembapan udaranya juga lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian yang lainnya, kecuali di sekitar Kepulauan Maluku. Adapun corak-corak vegetasi yang tersebar di Kepulauan Wales antara lain vegetasi sabana, stepa tropis di wilayah Nusa Tenggara, dan vegetasi hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku, dan jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kayu-kayu, dan lontar. Yang keempat yaitu flora Papua yang terakhir, yaitu merupakan sebagian besar kondisi iklim di sana di Papua ini adalah tipe iklim hutan hujan tropis, sehingga jenis vegetasi yang menutupi kawasan-kawasan yang ada di Papua ini adalah hutan hujan tropis. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang berada di Indonesia yang lain, di Papua merupakan vegetasi yang memiliki corak yang hampir sama dengan Australia bagian utara, dengan flora khasnya yaitu eukaliptus. Wilayah pegunungan di Jaya-Wijaya ditumbuhi juga oleh beberapa jenis tumbuhan vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan di daerah pantai banyak juga dijumpai dengan vegetasi hutan bakau atau mangrove. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu persebaran fauna di Indonesia. Pola persebaran fauna Indonesia tidak jauh berbeda dengan pola persebaran flora, yaitu tumbuhan, yaitu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Sebagian besar corak fauna bagian barat dengan corak fauna bagian oriental atau bagian tengah, sedangkan bagian timur Maluku dan Papua sama dengan corak fauna di Australia. Jenis fauna bagian tengah sering disebut sebagai fauna khas Indonesia atau fauna Kepulauan Wales. Yang pertama, wilayah fauna Indonesia bagian barat, bagian Sumatera, Kalimantan, Bali, Jawa, merupakan region fauna yang sering disebut wilayah fauna tanah Sunda. Fauna di sini merupakan bagian barat ini antara lain sebagai berikut, yaitu mamalia terdiri dari gajah, badak bercula 1, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, macan, tikus, bajing, kijang, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. Dan mungkin anak-anak semua mungkin sudah tahu. Reptil yaitu terdiri dari buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, biawak, dan bunglon. Adapun burung yang ada di wilayah persebaran fauna di bagian barat yaitu burung hantu, elang, burung jalak, burung merak, burung kutilang, serta berbagai macam unggas yang lain. Berbagai macam serangga juga termasuk ada di bagian barat juga. Seperti yang terakhir yaitu berbagai macam ikan tawar dan pesut, lumba-lumba sungai di Sungai Mahakam. Yang kedua yaitu wilayah fauna Indonesia bagian tengah.
Wilayah ini disebut fauna Kepulauan Walis. Region ini di atas Pulau Sulawesi, kepulauan di sekitarnya, kepulauan di Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Di kawasan ini terdapat hewan khas yang hanya bisa kita jumpai di daerah Indonesia saja, seperti anoa, babi rusa, biawak, atau komodo, merupakan fauna khas Indonesia yang tidak ada di tempat lain. Fauna Kepulauan Walis ini, yaitu bagian tengah ini, antara lain sebagai berikut: adanya mamalia, terdiri atas anoa yang Bapak sebutkan tadi, rusa, ikan duyung, kukus, monyet hitam, dan lain-lain. Untuk reptil di daerah wilayah fauna bagian Indonesia Tengah ini terdiri atas biawak, komodo, kura-kura, buaya, ular, dan soa-soa. Untuk amfibi di daerah bagian Indonesia bagian tengah ini terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Dan untuk burung di daerah bagian Indonesia bagian timur ini merupakan adanya burung dewata, burung maleo, burung raja udang, burung pemakan lebah, burung kakak tua, burung nuri, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu wilayah Indonesia bagian timur atau tanah Sahul, meliputi Papua dan pulau-pulau yang ada di sekitar Papua. Jenis hewan yang terdapat di wilayah ini yaitu contohnya mamalia. Ada yang tahu? Tidak. Terdiri dari atas kanguru, walabi, nombiak atau landak, irian, opusum atau hewan yang berkantung yang manjat, kuskus, kanguru pohon, dan kelelawar. Untuk reptil di bagian Indonesia bagian timur yaitu adanya buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Hampir sama dengan bagian Indonesia bagian barat dan tengah juga reptilnya. Dan amfibi hampir sama juga dengan daerah bagian Indonesia bagian tengah, adanya katak pohon, katak terbang, katak air, dan burung yang ada di bagian Indonesia bagian timur yaitu seperti burung nuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, namundur, dan berbagai jenis ikan yang ada di sana. Adapun adanya keanekaragaman jenis fauna di Indonesia ini menjadi kekayaan yang harus kita lestarikan, kita jaga untuk dijadikan sebagai sektor pariwisata, menjadi pembangkit ekonomi Indonesia, menjadikan Indonesia Indonesia lebih maju dengan berbagai macam flora dan fauna yang begitu otentik dengan ciri khasnya, sehingga ini menjadi momen untuk kita menjaga melestarikan hewan-hewan yang hampir punah ini. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau tidak ada, kita tugas bikin beberapa kelompok. Tugasnya beberapa orang kelompok ya, dibagi 5 per kelompok. Ada berapa? Ada 3 kelompok ya. Oke, tugasnya yang pertama yaitu sediakan kertas lembar dan pena.
Baiklah, Bapak akan memberikan pertanyaan. Pola persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok yang telah Bapak jelaskan tadi, yaitu ada di bagian barat, tengah, dan timur. Berdasarkan hasil identifikasi, fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat memiliki kemiripan dengan fauna yang terdapat di bagian benua Asia. Dan fauna yang tersebar di wilayah Indonesia bagian timur juga memiliki kemiripan dengan benua Australia. Sementara itu, McKinnon yang menyatakan bahwa adanya persamaan antara tumbuhan Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dengan tumbuhan yang ada di Asia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan apa yang mendasari pernyataan tersebut jika dihubungkan dengan persamaan geologi Indonesia dengan benua Asia? Kemukakan pendapat kalian, apa faktor saja yang menyebabkan kemiripan tersebut. Baiklah, anak-anak semua, tugas tadi nanti dikumpulkan hari Jumat depan. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terlebih kurang, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.